Dan yang saya rasakan itu ketika asam lambung saya naik atau istilah medisnya GERD itu teman, tidak mengenakan itu teman-teman, selalu ada rasa kayak mengganjal di tenggorokan. Jadi langkah awal yang saya lakukan untuk menghindari rasa cemas itu, yang pertama dulu rasa cemas itu yang kita atasi, karena juga berpengaruh akan menaikkan asam lambung ketika cemas itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Bugispan, selamat datang kembali di channel saya. Semoga pada saat menonton video ini kita semua diberi kesehatan dan keberkahan hidup, dan semoga yang lagi terbaring sakit segera diangkat penyakitnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang saya rasakan saat ini. Seperti yang ada di judul thumbnail ya, asam lambung itu akan menyebabkan kecemasan ya. Seperti itu yang saya rasakan saat ini. Jadi video ini saya buat agar teman-teman yang dimanapun Anda berada bisa mengambil pelajaran agar tidak terkena seperti apa yang saya rasakan saat ini. Jadi awalnya itu teman-teman, saya ingin berbagi. Awalnya itu teman-teman, di 3 minggu yang lalu teman-teman, asam lambung saya itu kambuh. Dan sebelumnya itu kenapa bisa saya terkena asam lambung itu bisa kambuh atau naik, dan itu rasanya betul-betul tidak mengenakan karena akan membuat kita menjadi cemas yang berlebihan. Saya ingin bercerita tentang awalnya saya terkena dan diponis ya. Saya sudah bolak-balik di rumah sakit, di puskesmas sudah 3 kali di 3 minggu belakangan ini, dan gejalanya masih ada seperti teman-teman. Jadi untuk asam lambung ini bisa kambuh ketika kita tidak mampu untuk mengatur pola hidup. Yang pertama adalah karena yang bisa terkena asam lambung naik itu adalah karena awalnya memang gejala lama itu ada ya dari beberapa tahun yang kemarin, dan sempat saya juga mempunyai luka serius, luka bekas jahitan lah seperti teman-teman, bekas kecelakaan di kebun, dan ada 4 bulan baru saya bisa jalan karena terkena di bagian paha. Dan selama beberapa bulan itu saya mengkonsumsi obat antibiotik, semacam amoxicillin seperti teman-teman, dan di situ mulai membuat trauma ya usus saya. Dokter juga ini berdasarkan konsultasi dari dokter, dan membuat usus dan lambung saya itu trauma lah, seperti itu ceritanya teman-teman. Mungkin karena pengaruh obat biotik itu jadi badan saya menjadi besar atau gemuk ya, pipi saya menjadi tembem, dan disitulah setelah luka saya sembuh dan berjalan 1 tahun, karena pola hidup saya ya, saya sering begadang, makan tidak teratur karena bagi beberapa kesibukan saya, dan karena di bagian pencernaan saya, terutama di gigi saya sebelah kanan sebelah kiri agak berlubang, sehingga saya tidak mengunyah makanan dengan baik, sehingga langsung biasa makan secara terburu-buru juga. Nah, seperti itu teman-teman, dan itu adalah awal kenapa saya bisa terkena asam lambung ini teman-teman. Asam lambung naik ke dada, dan luar biasa teman-teman, susah diceritakan karena pedis di bagian dada dan tembus ke belakang, bahkan di samping pinggul juga, dan itu bisa membuat komplikasi teman-teman, sehingga ketika kita tidak menjaga pola hidup kita ya bisa membuat komplikasi. Karena seperti yang saya rasakan ya kemarin pada saat itu ya, 3 minggu yang lalu itu adalah
asam lambung saya naik dan saya kekurangan air dan membuat dehidrasi, sehingga ya pinggang saya terasa sakit. Dan yang saya lakukan itu adalah langsung mengecek di YouTube mengenai gejala-gejala yang saya rasakan ini, dan ternyata saya sarankan kepada teman-teman ya, jangan ketika mempunyai gejala-gejala seperti asam lambung naik dan lain-lainnya itu, jangan sekali-sekali mengambil kesimpulan untuk melihatnya di YouTube atau di internet, karena itu yang saya rasakan dan membuat cemas yang berlebihan, dan sehingga saya sempat down dan luar biasa teman-teman. Sehingga ketika asam lambung naik itu ya semua badan itu terasa lemas, dan kebetulan juga tensi saya rendah ya teman-teman, ya hingga ya susah juga untuk bagaimana menetralkan kembali. Jadi saran saya segera konsultasikan ke dokter, karena di sana kita bisa dapat pengarahan. Dan yang saya rasakan itu ketika asam lambung saya naik, atau istilah medisnya GER itu teman-teman, terkadang kita di malam hari itu mata terasa berat dan terasa mengantuk, tetapi ketika kita terbaring hendak tidur ya mata tidak akan bisa tertutup, terkadang sampai jam 12 malam. Itu pun dan selanjutnya biasa ketika jam 1 malam itu selalu terbangun. Ketika jam 1 malam biasa selalu terbangun untuk buang air kecil, seperti itu teman-teman. Dan di jam 5 itu pasti saya terbangun lagi untuk buang air kecil. Dan di hari pertama saya kena itu malam hari, saya memang tidak ada tidur teman-teman, selalu cemas dan memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif tentang kematian lah, tentang pokoknya rasa cemas yang berlebihan itu banyak yang kita pikir, seperti itu teman-teman. Dan buang air besar itu kadang tidak lancar dan berminyak, dan terkadang kotoran kita itu berwarna hitam. Dan yang paling tidak mengenakan itu teman-teman, selalu ada rasa kayak mengganjal di tenggorokan, karena itu asam lambung yang sudah naik dari bawah sampai ke tenggorokan. Dan selalu kalau frekuensi kita mengkonsumsi makanan yang pantangan dari asam lambung itu, pasti selalu kayak terganjal dan kayak nyeri di tenggorokan, seperti itu. Dan perut itu terkadang pedis, bagian kiri dan bagian kanan bahkan berpindah-pindah teman-teman. Kita pokoknya sangat tidak mengenakan kalau gejala asam lambung itu yang kambuh, terutama itu persendian, tulang-tulang, dan yang lainnya itu terkadang sakit, terkadang sembuh juga ya, seperti itu. Dan sangat tidak mengenakan. Dan apa yang saya lakukan selama itu teman-teman, jadi langkah awal yang saya lakukan untuk menghindari rasa cemas itu, yang pertama dulu, rasa cemas itu yang kita atasi, karena juga berpengaruh akan menaikkan asam lambung ketika cemas itu berlebihan, artinya saling berkaitan teman-teman. Jadi langkah awal ya, ketika di waktu-waktu luarnya saya misalnya di waktu jam 5 subuh itu teman-teman, kan saya terbangun dan tidak bisa tidur, jadi otomatis setelah salat subuh saya membaca Al-Quran dan banyak melihat-lihat, artinya tidak lainnya berserah diri ya, agar pikiran kita tenang. Dan di waktu-waktu luang itu saya lakukan adalah jangan menyendiri, sehingga bisa membuat kita rasa cemas itu berlebihan ya. Rasa cemas yang berlebihan itu juga bisa menaikkan asam lambung, seperti teman-teman. Dan ketika ada waktu luang dan kita pusing di rumah, karena otomatis kita akan tidak ada tenaga dan beristirahat total di rumah, sehingga pada saat kita memegang HP dan melihat di internet ya, saya luangkan waktu itu ya untuk membuka di YouTube itu kajian-kajian tentang makna kehidupan. Jadi di YouTube
itu saya banyak menonton tentang kajian-kajian tentang makna dari kehidupan dan arti dari penyakit yang kita yang Allah timpahkan kepada kita. Jadi pada kajian-kajian itu bagaimana kita bisa menerima, bisa sabar ya. Disitulah saya mulai belajar dan sedikit demi sedikit rasa cemas saya itu ya, mau tidak mau ya kita harus menjalani hidup seperti ini. Nah, disitulah timbul kekuatan dan pikiran kita untuk bisa berpikir positif sehingga ada semangat. Karena kalau rasa cemas itu datang teman-teman, semangat memang sudah seperti kayak dunia ini tidak lama lagi ya, kita sudah memikirkan ya dekatlah dengan kematian seperti itu. Tapi ya dari situ saya melihat banyak-banyak kajian dan membuat penyemangat kepada kita ya, ya mau tidak mau ya bertambah semangat kita sehingga ya mulailah untuk berikhtiar ya, berusaha agar ya penyakit yang Allah berikan itu ya, Allah yang memberikan, Allah pula yang akan mengangkatnya. Seperti itu teman-teman. Itu membuat pikiran kita tenang dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu yang saya lakukan untuk bagaimana menghindari rasa cemas ini agar tidak membuat tambah parah. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kita kembalikan lagi kepada Allah ya. Semua cobaan itu pasti diberikan ketika kita memang sudah bisa, atau artinya cobaan itu atau ujian itu tidak akan Allah berikan ketika kita tidak bisa. Jadi walaupun hal itu tidak menurut kita tidak mengenakan, tidak tidak enak, tapi insya Allah ada hikmah di balik semua itu. Itulah yang saya lakukan untuk menghindari rasa cemas ini. Kemudian langkah selanjutnya ya kita berikhtiar dan berusaha ya. Berusahanya ya yang saya lakukan adalah mengkonsumsi obat-obatan dan herbal, mencari tahu, banyak bertanya kepada orang yang atau keluarga yang ada juga kena. Saya biasa sharing dan banyakkan sharing untuk bagaimana agar bisa sembuh dari penyakit GERD atau asam lambung ini. Seperti itu teman-teman.